Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Linda. Bu Dewi, makasih ya sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Dewi. Bu Dew, cuman sebelum kita melakukan observasi, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Dewi, gimana? Siap. Baik, ada yang ingin saya tanyakan. Ini kira-kira Ibu mau melaksanakan observasinya ini kapan ya Bu ya? Insya Allah Bu Linda, saya akan melaksanakan observasinya itu di hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, tepatnya itu di kelas 11 A1-2. Baik Bu, berarti Ibu akan melakukan observasinya di hari Jumat tanggal 19 Mei di kelas 11 A1-2 ya Bu Dewi ya. Baik Bu, ini kira-kira di jam keberapa ya Bu ya? Insya Allah Bu Linda, kita melaksanakan observasinya itu di jam 7. Di jam 7. Jam 7, berarti jam pertama ya. Siap Bu Dewi, insya Allah nanti saya akan hadir pada jam pertama hari Jumat tanggal 19 Mei ya Bu Dewi ya. Namun sebelumnya Bu Dewi, saya juga ingin bertanya nih Bu, untuk kegiatan pembelajarannya Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau peserta didik yang ingin capai dalam kegiatan pembelajaran ini apa ya Bu ya? Ya, izin ya Bu Winda, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dari yang nanti akan saya observasi oleh Bu Winda. Yang pertama itu adalah menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, dan prosedur pengolahan pangan Nusantara. Kemudian mengembangkan desain produk pengolahan pangan Nusantara. Yang terakhir adalah siswa itu merancang pemasaran dan analisis usaha produk pangan Nusantara. Baik, berarti sampai dengan tahap perencanaan, merancang pembuatan produk makanan ya Bu ya dari Nusantara. Baik Bu Dewi, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran ini apa Bu? Area yang saya capai insya Allah ya Bu Linda ya, itu siswa dapat mengembangkan kemampuan kompetensi kognitifnya dan juga keterampilan dalam membuat produk olahan Nusantara. Oh seperti itu, berarti mereka akan Ibu arahkan untuk kegiatan secara pengetahuan dengan diakhiri kegiatan keterampilan ya Bu yang membuat produk makanan Nusantara. Baik Bu. Selanjutnya strategi apa sih yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan pembelajaran dalam observasi nanti Bu? Ya, insya Allah Bu Winda, nanti strategi yang saya gunakan itu insya Allah menggunakan model pembelajaran Canva dan juga Patet, dan insya Allah menggunakan PowerPoint serta presentasi dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa yang sudah mereka diskusikan dengan kelompok masing-masing, sehingga kita dapat melihat bagaimana peserta didik kompak antara kelompok satu sama lain. Berikut mereka juga, apakah mereka sudah mampu untuk menggunakan teknologi yang sudah canggih saat ini dengan berbagai macam aplikasi yang sudah disediakan ya tentunya Bu Dewi ya. Baik Bu Dewi, barangkali untuk kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di hari Jumat, insya Allah saya akan hadir tepat waktu jam pertama ya Bu Dewi ya, jam 7 insya Allah. Mudah-mudahan kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di hari Jumat Bu Dewi. Terima kasih Bu Winda. Sama Bu Dewi. Oke, kelas A1-2 Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang tentunya kalian semua selalu semangat belajar ya. Baik, hari ini Ibu absen dulu sebelum kita masuk ke materi yang mau Ibu sampaikan hari ini. Hadir semua hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, Ibu absen. Mengawali yaitu Adelia Putri. Hadir Bu. Ahmad Jelani. Hadir Bu. Alisa. Hadir. Aisyah. Hadir. Amalia. Hadir Bu. Bu. Ibu sudah siapkan link emojinya, kemudian coba Ibu minta tolong kalian isi emojinya. Ibu ingin lihat
hati kalian itu seperti apa sih hari ini? Sok, silakan diisi. Sudah? Sesuai dengan hati nurani kalian ya. Jadi ibu bisa melihat sejauh mana sih hari ini hati kalian, semangat belajarnya ya. Yang jelas belajarnya harus semangat ya. Oh, ada yang lagi tersenyum. Ada yang lagi apa ini? Tepuk tangan, good gitu ya. Berarti dia lagi happy ya. Kemudian ada yang lagi lihat-lihat HP ya. Kemudian ada yang senyum. Ngantuk. Ya, kayaknya malam habis begadang. Kemudian ada yang lagi ngeliat dengan mata kaca pembesar sebelah. Kayaknya dia mau jadi profesor. Kemudian ada yang senyumnya banget ya. Kemudian ada lagi yang senyum. Kayaknya lebih banyak senyum. Berarti semua lagi bahagia ya kelas A1 2 ya. Oh, ada yang ngantuk juga, ya. Kemudian ada yang lagi ngasih itu ya, semangat ke ibu lope-lope. 50-50 ya, ada yang 50% ngantuk, ada yang semangat, ya. Berarti ibu harus kasih ice breaking. Ada yang mau ice breaking dari ibu pagi hari ini? Mau, ya. Oke, kalau gitu kita bangun berdiri semuanya, ya. Berdiri semuanya, semuanya lihat ice breaking yang dari ibu. Ibu minta tolong kita lakukan dengan senang hati karena tadi ibu lihat semuanya senang hati, ya. Oke ya, kita mulai. Ya, ayo. Siap. Siap. Ayo cepat. Ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Cepat, 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 cepat. Ayo. Hore. Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian dengan ice breaking yang hari ini ibu sampaikan? Seru. Kemudian apa lagi? Asik, senang? Senang. Oke. Sekarang ibu kita masuk ke materi ya. Lalu itu kan kita sudah masuk ke materi tentang makanan khas daerah ya. Nah, ibu hanya mereview dan ibu ingin tanya dengan A1 2. Makanan itu pengertian ya. Bu. Oke, Adel apa Del? Makanan itu adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuhnya. Oke, selama manusia ada, selama makhluk hidup ada di dunia ini semuanya membutuhkan makanan. Tidak ada usaha kuliner makanan yang mati. Ya, karena kita membutuhkan makan. Apalagi sekarang dengan usaha minuman. Betul atau tidak? Betul, ya. Selagi kita hidup butuh makan, selagi kita hidup butuh minuman karena memang itulah pendamping kita, ya. Kemudian di situ ada makanan khas. Khas ini artinya apa khas? Siapa? Oke, Ataya. Itu artinya khusus atau istimewa, jadi memiliki hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, berarti tidak sama dengan produk orang lain. Jadi kalau misalnya kita sebutkan khas, berarti khasnya apa? Kelebihan dari makanan yang lain apa? Ya, seperti misalnya empek-empek. Empek-empek dari mana empek-empek? Dari Palembang. Yang membuat ciri khas empek-empek itu apa? Ikan tenggiri, bumbunya, ya kan? Oke, sebelum ibu masuk ke materi, jadi ibu menyampaikan dulu tujuannya apa supaya kalian paham. Oh, tujuannya ini, ya. Baik, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama itu adalah mengeksplorasi produk olahan. Kemudian menganalisis karakteristik bahan. Tadi yang ibu sampaikan ya, bahan, alat, teknik membuatnya, ya.
kemudian mengembangkan desain produknya. Jadi kemudian merancang pemasaran, ini penting. Kemudian mempromosikan, ya, mempromosikan produk hasil modifikasi olahan, ya. Selanjutnya adalah merefleksikan. Ya. Kemudian menunjukkan tindak lanjut pengembangan produk. Jadikanlah praktek kita ini menjadi ladang usaha untuk di masa depan. Ya, nanti kalian kuliah juga nggak apa-apa sambil jualan. Ya, malah itu mulia sekali. Dan nanti begitu kalian lulus S1-nya, kalian sudah punya ancang-ancang ingin membuka usaha apa. Jadilah juragan-juragan yang sukses. Tidak menjadi anak atau anak buahnya juragan. Jadi kita jadi orang yang ngegaji, tetapi bukan kita yang digaji. Gitu ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari materi yang mau Ibu sampaikan hari ini. Sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, kalian saksikan dulu tayangan video berikut ini ya. Ini tentang makanan khas daerah, betul-betul khas dari Indonesia. Enak banget ya. Nah, sekarang ini yang kedua ya, yang tadi cilok. Dari mana cilok biasanya? Dari Bandung, Jawa Barat ya. Nah, ini sekarang sate Marangi. Juga jadi lapar. Oke, yang ketiga ini apa ini? Yang ketiga. Jasuke kayaknya ini kalian sudah pada paham semua ya. Kayaknya udah pada familiar ya. Kalau dibilang singkatan Jasuke apa? Jajanan? Jagung, susu, keju ya. Namanya keren kayak orang Jepang ya. Padahal singkatannya ya. Yang keempat ini apa? PPSI. Kukus selama 20 menit ya. Sudah dikukus, dipanggang. Panggang gunanya untuk supaya lebih matang ya, lebih nyerap lagi ya. Oke, tinggal dimakan, diicip-icip. Ya. Sebelum kalian nanti akan praktek untuk membuat salah satu makanan khas daerah, maka kita perlu analisis dulu dengan menggunakan 6M. Ada yang tahu 6M? Tahu. Berarti Ibu tinggal menulis, kalian menyebutkan. Satu apa dulu? Yang penting dulu, M1 dulu. Men dulu. Men itu apa? SDM-nya. Ya. Berarti manusianya harus paham dulu tentang makanan apa yang akan kita buat. Itu ya. Kemudian M yang kedua. Money. Money ini apa? Uang atau juga modalnya. Walaupun ya di zaman sekarang modal itu tidak hanya dengan uang. Dengan kita cipika-cipiki ngomong pun itu sudah jadi modal. Bahkan niat aja sekarang sudah jadi modal. Niat dan semangat sudah jadi modal. Kalau misalnya Bu pertanyaannya ada uang tapi nggak niat, berarti modal apa bukan? Bukan, karena dia tidak ada kemauan. Ya, jadi memang harus ada uang. Uang ini ada sebagai pendampingnya. Ya. Kemudian M yang ketiga. Material. Material itu apa? Bahan-bahan. Materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, semoga kalian paham ya. Nah, tugas dari Ibu hari ini, silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya 6 orang, ya. Untuk kelompok-kelompoknya siapa saja, Ibu serahkan ke kalian semua, ya. Nah, tugas ini bisa kalian menggunakan Canva boleh, PowerPoint boleh, kalian membuat ngetik di Word boleh, atau kalian membuat di kertas karton boleh, ya. Ataupun Bu saya mah males Bu bikinnya begituan, boleh menggunakan langsung menjelaskan, langsung presentasi. Jadi daya ingat kalian bagus sekali ya. Oke, silakan sekarang membentuk kelompok dengan teman-temannya sendiri yang sudah paham. Yuk, silakan.
Dulu aja tugasnya siapa yang mau jadi opening? Jadi opening gue deh. Siapa yang nanti membantu? Oh, yang intinya. Gua aja ini. Terus Gua di bahan-bahan aja deh. Boleh? gue ini deh, gue cara masaknya deh. Aku di resepsi deh. Boleh. Ya, berarti udah semua nih ya. Udah semua, berarti sekarang kita bikin kanvanya biar nanti pas presentasi bagus. Nah, iya benar tuh. Nah, ya yuk, ayo bikin yuk. Rupanya Ibu lihat kalian sudah selesai ya diskusi kelompoknya. Untuk itu Bu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Siapa yang mau maju kelompoknya? Oke, kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1 maju. Kita kasih applause untuk kelompok 1. Yuk. Sebelah sini. Jangan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nasi liwet khas Jawa Barat. Sebelum itu, perkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama ada Saya adalah Putri Salsabila. saya Michael Cahyadi. Saya Zahra Sukina. Saya Fatimah Sriwati. Saya Gilbert Gazelle. Dan satu lagi teman kita Arif Alupa. Jadi di sini kami memilih nasi liwet karena nasi liwet ini termasuk makanan khas dari Sunda, di mana tempat kita tinggal, dan juga nasi liwet ini mudah untuk dibuat serta banyak yang minat karena apalagi kita sebagai pelajar ya pasti kalau udah siang lapar kan. Nah makanya oleh karena itu kita memilih nasi liwet untuk dibuat. Selanjutnya ada bahan-bahan. Akan disampaikan oleh Aikal. Bahan-bahan untuk membuat nasi liwet itu pertama ada setengah cup atau setengah kilo beras. Terus yang kedua ada 2 batang serai yang digeprek. Yang ketiga ada 2 lembar daun salam. Apabila ada yang ingin ditanya, Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari pempek itu sendiri. Nah, yang pertama ada masukkan ikan, garam, penyedap rasa, dan air es, lalu campurkan hingga merata. Yang kedua ada tambahan tepung sedikit demi sedikit, aduk hingga adonan menjadi kalis. Itu gunanya supaya adonan tidak menggumpal terlebih dahulu, makanya kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Yang ketiga, bentuk adonan sesuai selera kita. Rebus adonan pempek yang telah dibentuk ke air mendidih. Nah, itu dimasukkan secara satu persatu. Yang keempat ada, jika adonan telah mengapung, itu artinya pempek sudah matang. Nah, kematangan pempek itu bisa kalian lihat setelah pempek itu sudah mengapung di atas air. Nah, yang kelima, kamu bisa langsung menyajikannya atau digoreng terlebih dahulu. Jadi, setelah direbus, itu kalian bisa langsung dimakan aja. Atau bila ingin ada sensasi crispy-nya, kalian bisa digoreng terlebih dahulu. Terus yang keenam, jangan lupa gunakan cuko biar lebih mantap. silakan dipersilakan. Saya Ya. izin bertanya. Saya Widya izin bertanya. Bagaimana cara mempromosikan nasi liwet secara efektif? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk kelompok kami, cara untuk mempromosikannya yaitu melalui chat WhatsApp serta Instagram, dan juga kita melakukan metode open PO. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih atas presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Saya Nabil itu bertanya, kalau tidak ada ikan sendiri bisa diganti ikan apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Nabil. Izin menjawab, pengganti ikan tenggiri, jadi ada ikan gabus sama ikan belida.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyaksikan ya perwakilan dari teman-teman kita ya, ada beberapa kelompok yang sudah maju. Sekarang Ibu tanya, siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan dari semua yang sudah dipresentasikan? Saya, Bu. Oke, terima kasih Aga. Silakan. Ya, kesimpulannya yang bisa saya ambil dari pelajaran ini adalah kita mempelajari tentang materi makanan daerah dari banyak daerah seperti asinan yang berasal dari Bogor, terus ada pempek yang berasal dari Palembang, dan lain sebagainya, serta mempelajari tentang 6M, yaitu yang pertama ada men sebagai sumber daya manusia, yang kedua ada money sebagai modal, yang ketiga ada material sebagai bahan-bahan dan baku, terus yang keempat ada mesin yaitu peralatan, yang kelima ada metode yaitu cara dan langkah-langkah pengerjaannya, serta yang keenam yang terakhir ada market yaitu pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan melaksanakan refleksi, di mana refleksi Ibu akan memberikan secari kertas, nanti kalian tulis ya apa yang pertanyaan Ibu sebutkan. Oke? Cepat lagi. Baik, pertanyaan yang pertama untuk refleksi 1 ya. Apa yang Anda suka dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, cara belajar yang bagaimana yang paling membantu kalian dalam mempraktekkan pembelajaran hari ini? Sudah? Ketiga, kesulitan apa saja sih yang kamu temui dalam belajar PKWU hari ini? Semuanya pada maju. Ya. Ayo yang banyak. Ayo maju yang banyak. Ayo maju. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, tugas dari Ibu adalah kalian mempraktekkan mulai dari bahan, alat, kemudian sampai sudah jadi produk makanan tersebut. Jangan lupa makanan itu harus ada kemasan. Jadi makanannya harus dikemas. Oke, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, alhamdulillah ya sudah selesai juga observasi kelasnya. Bagaimana perasaan Bu Dewi setelah dilaksanakan observasi di kelas tadi, Bu? Ya, alhamdulillah Mem, sangat senang sekali ya. Apalagi Bu Winda selaku yang mengobservasi saya sudah berkenan dan bisa meluangkan waktu. Alhamdulillah Bu Dewi, berarti kita masih ada kesempatan ya Bu ya untuk melakukan hal ini. Selanjutnya saya juga ingin bertanya dan ngobrol-ngobrol nih Bu ya. Mudah-mudahan Bu Dewi masih meluangkan waktu untuk saya untuk melanjutkan observasi setelah kegiatan supervisi di kelas.
Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal. Bu Dewi, apakah Bu Dewi berkenan? Insya Allah saya berkenan Bu Winda. Baik Bu, untuk yang berikutnya ini bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran tadi di kelas 11 A12 Bu? Kalau saya simpulkan ya setelah saya tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 A12, alhamdulillah saya merasa sangat puas ya, karena saya melihat dari peserta didik antusias dan juga peran aktifnya dari semua siswa di pembelajaran yang pada saat hari tadi materi yang saya sampaikan itu alhamdulillah menurut mereka menarik sekali. Oke, alhamdulillah ya putra putri juga peserta didik di kelas juga sangat begitu antusias, kemudian mereka juga proaktif dengan kelompoknya. Kalau saya perhatikan mereka semua terlibat dalam kegiatan gitu ya Bu Dewi ya. Bu Dewi, apakah proses pembelajaran ini menurut Bu Dewi sudah sesuai dengan apa yang sudah Bu Dewi rencanakan dalam modul atau RPP yang disediakan Ibu? Kalau saya bisa jawab Bu Winda, ya alhamdulillah sudah sesuai ya dengan apa yang sudah saya rencanakan di dalam modul saya ya. Dari mulai saya memberikan salam, kemudian berdoa, kemudian saya mengabsen. Setelah itu saya memberikan identifikasi kesiapan yang saya pakai untuk supaya anak tidak bete atau boring gitu ya Mem ya, yaitu dengan memberikan motivasi persepsi dengan melaksanakan ice breaking. Di mana ice breaking ini saya laksanakan ada gerak tubuhnya dan juga ada mengasah otak mereka. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Nah setelah itu saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan pemantik. Saya ingin mengukur atau mencoba sejauh mana sih ini anak memahami materi yang minggu lalu dan keterkaitannya dengan materi yang hari ini saya sampaikan. Setelah itu baru saya menyampaikan tujuan pembelajarannya. Saya sampaikan tujuan pembelajaran ke peserta didik. Setelah itu baru saya memaparkan materinya. Nah setelah materi saya paparkan ke siswa, barulah saya bagi dengan masing-masing kelompok. Kebetulan di kelas 11 A12 ini ada 36 siswa. Jadi saya bagi dari satu kelompok 6 orang. Setelah selesai dibagi kelompok, maka mereka diskusi. Setelah diskusi, mereka dipersilakan untuk menyampaikan atau mempresentasikan apa yang mereka diskusikan pada hari itu. Setelah diskusi, maka kita melaksanakan kesimpulan. Yang menyimpulkan itu adalah siswa itu sendiri. Kemudian saya melaksanakan refleksi. Nah, di mana refleksi ini sebelum pembelajaran saya tutup. Jadi saya ingin mengetahui juga seberapa jauh siswa memahami dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Setelah itu saya memberikan PR. Karena PR ini namanya juga PR, jadi pekerjaan rumah ya insya Allah minggu depannya anak-anak sudah mulai action untuk membuat produk yang hari ini mereka diskusikan. Begitu Bu Winda. Luar biasa, sudah sesuai semua ya Bu ya, dari mulai Ibu memimpin doa atau memberikan salam, kemudian mengabsensi, lalu Ibu melakukan identifikasi kesiapan mereka untuk belajar, sehingga mungkin Bu Dewi juga menemukan ada beberapa siswa yang kelihatannya ada yang belum siap di dalamnya, sehingga Bu Dewi melakukan satu persepsi atau melakukan kegiatan dengan ice breaking ya Bu ya. Dan ice breaking itu melakukan kegiatan-kegiatan dengan respon tubuh atau badan, kemudian juga melakukan brainstorming ya Bu ya, supaya mereka juga terpacu dengan kesiapan mereka dalam hal pengetahuan. Bagus sekali yang sudah Bu Dewi lakukan, alhamdulillah, dan Bu Dewi juga sudah bisa membuat anak-anak hadir kembali, siap dalam kegiatan pembelajaran untuk belajar bersama Bu Dewi untuk materi yang Bu Dewi sajikan pada hari itu. Dengan kegiatan-kegiatan berikutnya juga saya seperti yang Bu Dewi sampaikan, saya juga bisa mengamati pada saat observasi memang mereka rata-rata sudah mengikuti kegiatan tersebut secara maksimal ya Bu ya, dengan keaktifan mereka, antusias mereka. Alhamdulillah saya bisa menilai bahwa kelas A12 ini memang
saya rasa adalah kelas yang memang aktif siswa-siswinya. Seperti itu Bu Dewi. Terima kasih Bu Winda. Baik Bu Dewi. Untuk selanjutnya ya Bu Dewi sendiri, kira-kira Bu Dewi menemukan ada permasalahan tidak atau yang Ibu hadapi, apakah di dalamnya ada salah satu siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas bersama Bu Dewi tadi Bu? Bu Winda, kalau saya lihat secara keseluruhan ada ya siswa yang masih belum fokus dalam kegiatan pembelajaran di materi yang hari ini saya sampaikan tadi. Masih tidak fokus ya Bu ya? Iya. Lalu langkah apa yang Ibu lakukan ketika Ibu mengetahui ada siswa yang tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas Ibu tadi? Ya. Langkah-langkahnya mungkin saya ini ya Bu Winda, berusaha mengajak siswa tersebut untuk lebih fokus dan lebih memperhatikan ketika saya menyampaikan materi. Kemudian saya berpartisipasi penuh dengan mengajak diskusi bersama gitu ya, dengan saya pribadi dan juga rekan-rekan sekelompoknya. Jadi saya mengunjungi ke kelompoknya peserta didik tersebut, kemudian kita ajak diskusi di mana materinya itu adalah disesuaikan dengan materi yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Baik, berarti Ibu Dewi sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, mengajak bicara, kemudian membuat anak tersebut bisa kembali lagi fokus dengan pembelajarannya dan keterlibatannya dalam kegiatan kelompok atau kerja kelompok dengan kelompoknya tersebut ya Bu Dewi ya. Nah, barangkali Bu Dewi punya alternatif yang lain yang mungkin bisa Bu Dewi terapkan untuk Ibu Dewi lakukan di waktu pembelajaran lainnya selain hari ini, mungkin untuk mengatasi kesulitan yang Bu Dewi hadapi seperti ini Bu, Ya. di kelas lain atau masih di kelas ini Bu? Ya, baik Bu Winda, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba ya Bu Winda untuk melakukan alternatif lain, seperti misalnya saya mencoba untuk membuat model pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada peserta didik kelas 11 A1-2, sehingga di mana siswa tersebut bisa lebih tertarik dan lebih fokus lagi terhadap pembelajaran yang saya sampaikan Bu Winda. Baik, berarti rencana Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang jauh lebih menarik lagi dengan model-model yang menarik ya Bu ya, dengan strategi ataupun dengan melakukan games sekali ya Bu ya. Kira-kira Ibu akan menggunakan games apa nih Bu untuk kegiatan yang menyenangkan itu iya. Bu? Baik Bu Winda, insya Allah saya akan membuat model pembelajaran yang lebih menyenangkan itu dengan memberikan games ya atau permainan dalam kegiatan pembelajaran. Gamenya itu adalah misalnya seperti menggunakan Kahoot, atau juga number head together. Karena biasanya anak-anak itu senang yang ada tantangannya sedikit. Betul. Kemudian anak itu lebih senang dengan game yang gerak. Jadi kalau ketika pembelajaran sudah boring, duduk aja, mendengarkan aja, mereka tidak diskusi, tidak bicara, maka kita lakukan dengan model pembelajaran yang ada psikomotoriknya sedikit. Baik, Biasanya Bu Dewi. peserta didik senang sekali dengan yang bergerak-bergerak. Bergerak Jadi ya, sesuai karena dengan sekolah penggerak. ini juga sesuai dengan sekolah kita, sekolah penggerak ya Iya. Bu ya. Mudah-mudahan Bu Dewi segera juga menjadi guru penggerak yang teladan gitu ya Bu ya, yang akan menggerakkan semua yang ada di dalam sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Amin Bu Dewi. Baik, Terima kasih Bu Winda. Insya Allah Bu Dewi. Dengan demikian, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya nih Bu? Insya Allah ya karena saya tadi sudah menyampaikan ke siswa, nanti di pertemuan selanjutnya itu adalah kita sudah mulai action, di mana actionnya itu adalah membuat. Jadi dalam action membuat ini peserta didik setiap kelompok dituntut, ditantang untuk bagaimana cara membuat produk olahan makanan Nusantara, di mana makanan khas Nusantara itu makanan yang ibaratnya tidak kalah dengan makanan-makanan yang datang dari luar negeri. Jadi disitulah poin-poin ide-ide mereka yang kita nilai. Gitu Bu Winda. Baik, berarti memang Bu Dewi rencana selanjutnya adalah Ibu akan melakukan
kegiatan psikomotor ya, dengan melakukan praktik berkenaan dengan pembelajaran pembuatan makanan Nusantara, yang juga kita tidak menutup diri ya Bu ya, kita bisa menerima, bisa mengkombinasikan dengan makanan-makanan dari luar negeri ataupun luar daerah kita. Luar biasa, bagus sekali rencana yang Ibu Dewi rencanakan ke depan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan baik, dan saya berharap Bu Dewi juga bisa memberikan kabar baik nanti ke saya ya, untuk kegiatan selanjutnya. Siap, Saya Ibu sangat Linda. tertantang dan sangat ingin melihat, tertarik sekali dengan kegiatan yang ingin Bu Dewi lakukan pada kegiatan praktik atau psikomotorik pada kelas-kelas Bu Dewi nanti di pelajaran PKWU ini. Ya. Terima kasih Bu Dewi atas kasih, Bu obrolannya, Linda. bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk melakukan Amin. observasi lagi dan ngobrol-ngobrol santai seperti ini, Bu. Terima kasih Bu Mangga Bu Linda. Dewi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.